Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jerry Andrianto Pangaribuan dengan NIM 11419-046. Saya dari program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak angkatan 2019 kelas 42 TRPL 2. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan ujian tengah semester praktikum pemrograman berorientasi objek. Baiklah, yang pertama yaitu pembuatan layout. Kita diminta untuk mengimplementasikan layout untuk layar login, yang di dalamnya terdapat UI control username, password, ucapan selamat datang, serta tombol submit dan reset. Dan di dalamnya juga terdapat data diri, yaitu foto, NIM, dan NAM. Baiklah, di sini saya membuat layar login dengan menggunakan FXML. Nah, beginilah tampilan yang saya buat untuk terkait dengan layar login, di mana terdapat label yaitu untuk selamat datang, dan juga terdapat foto, nama, dan juga NIM. Dan juga di sini terdapat UI control yaitu untuk memasukkan username dan password, dan juga terdapat tombol untuk reset dan login. Baik, selanjutnya kita diminta untuk mengimplementasi layout untuk dashboard. Dan yang pertama itu yaitu memiliki layout dengan tipe border pane. Isi untuk bagian top itu adalah menu bar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk layout dashboard. Beginilah tampilan dashboard yang saya buat, di mana di dalamnya di bagian top border pane-nya terdapat menu bar, yang di dalamnya terdapat menu, dan di dalam menu bar tadinya ada 3 menu, yaitu menu file, tools, dan biodata. Di dalam menu files terdapat menu item, yaitu about dan logout. Dan juga di dalam menu tools, di dalamnya terdapat menu item konversi nilai, hitung IP, dan juga menu item untuk konversi mata uang. Dan yang terakhir adalah menu biodata, yang di dalamnya terdapat menu item about. Baik, selanjutnya kita diminta untuk mengimplementasikan layout untuk tampilan layar keperluan konversi nilai. Begini tampilan yang diinginkan, dan saya akan menampilkan pengerjaan yang saya buat untuk layout konversi nilai. Nah, beginilah layout untuk konversi nilai yang telah saya buat, di mana di dalamnya terdapat menu bar yang tadinya sudah kita buat, dan juga terdapat jumlah nilai yang akan dikonversi, dan juga terdapat button OK, dan di sini terdapat combo box. Dan di sini juga terdapat nomor, nilai, dan hasil konversi yang diberikan oleh pengguna. Selanjutnya, kita diminta untuk mengimplementasi layout untuk layar konversi desain untuk hitung IP atau IP. Nah, di sini ini merupakan layout yang telah saya buat untuk desain hitung IP, di mana di dalamnya terdapat label, text field, combo box, dan juga button, sesuai dengan yang diminta di modul ujian praktikum. Dan kita juga diminta untuk mengimplementasikan layout untuk tampilan konversi mata uang. Seperti ini tampilan yang diharapkan, dan saya akan menunjukkan tampilan yang telah saya buat untuk konversi mata uang.
Nah, beginilah tampilan layar untuk konversi mata uang yang telah saya buat. Nah, di dalamnya terdapat nomor, kurs, dan rate, jumlah, dan hasil konversi seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 ini. Selanjutnya, kita juga diminta untuk mengimplementasikan layout untuk tampilan layar membuat grafik kurs. Beginilah tampilan yang diharapkan dalam UTS ini, dan saya akan menunjukkan layout yang telah saya buat. Nah, beginilah layout yang telah saya buat, di mana di dalamnya terdapat nomor, tanggal, dan nilai. Nah, nantinya ini akan diisikan oleh user, dan ketika user mengenerate grafiknya, maka grafiknya akan muncul di sini. Inilah tampilan layout yang saya buat, di mana layoutnya itu menggunakan anchor pane, dan di dalamnya terdapat label, text field, dan juga grafik line chart. Dan di sini juga terdapat button untuk mengenerate grafik yang diinginkan oleh user. Kemudian kita diminta untuk mengimplementasikan layout untuk layar biodata, di mana di dalamnya terdapat informasi NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, minuman kesukaan, makanan kesukaan, alamat, kata-kata mutiara, serta cita-cita. Dan di dalamnya juga harus terdapat foto diri. Baik, saya akan menunjukkan pengerjaan untuk data diri, layout data diri. Beginilah layout data diri yang saya buat, di mana di dalamnya terdapat label yang menunjukkan bahwa ini adalah halaman data diri, dan di dalamnya terdapat foto diri saya. Kemudian terdapat label-label yang diminta di soal, yaitu untuk nama, NIM, kata-kata mutiara, makanan kesukaan, tempat tanggal lahir, minuman kesukaan, alamat, dan cita-cita. Untuk layout grup layoutnya, root layoutnya itu menggunakan anchor pane, dan juga di dalamnya terdapat layout anak, yaitu VBox, untuk membuat label-label ini, untuk menyusun label. Selanjutnya kita diminta juga untuk semua layout dihasilkan sesuai petunjuk, dan harus memasukkan foto yang kita buat sebelumnya. Foto yang saya buat hanya di layout untuk data diri dan juga di form login. Kemudian kita masuk ke bagian 2, yaitu bagian pembuatan app resources. Di sini kita diminta untuk ke setiap kelas yang kita buat diharapkan untuk menuliskan komentar berisi kata-kata mutiara, serta informasi pribadi seperti NIM, nama, alamat rumah, dan juga komentar tersebut dibuat di bagian awal kode masing-masing kelas. Baik, di sini terdapat kelas-kelas, yaitu untuk controller setiap layout, di mana di dalamnya saya juga membuat komentar terkait yang diminta di dalam soal, yaitu berisi informasi pribadi saya, yaitu nama, NIM, alamat, serta kata-kata mutiara. Saya membuat ini di setiap kelas yang saya buat. Kemudian kita diminta untuk membuat kelas dengan nama yang diserahkan kepada kita, dan diakhiri oleh 4 angka terakhir NIM kita. Di sini NIM saya adalah 11409.046, sehingga 4 digit NIM terakhir saya adalah 9046. Nah, di kelas yang telah saya buat, saya membuat diakhiri dengan 4 angka terakhir NIM saya.
Kemudian kita diminta untuk mengimplementasikan kode program layar untuk keperluan login yang menggunakan layout yang sudah ada. Nah, di sini saya akan mendemokan yang telah saya buat tadinya. Di sini saya belum bisa untuk menghubungkan setiap layout yang telah saya buat, sehingga saya untuk menjalankan setiap layout harus mengubah dari get resources yang ada di sini. Nah, untuk login namanya itu adalah fxml dokumen, sehingga ketika saya jalankan maka tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di sistem informasi kami, dan di sini terdapat nama, NIM, serta UI control yang diminta di bagian satu tadi. Kemudian kita untuk melihat data diri, contohnya kita dapat menjalankan. Beginilah tampilan untuk data diri, di mana terdapat label data diri dan juga label-label untuk informasi pribadi saya. Kemudian kita lihat untuk konversi nilai. Oke, kita jalankan. Maka layoutnya akan seperti ini, di mana di dalamnya terdapat menu yang menu file, tools, dan biodata, yang di dalamnya terdapat menu item yang diminta pada soal di bagian 1. Dan di sini inilah tampilan yang ditampilkan kepada pengguna. Kemudian kita lihat untuk konversi mata uang. Inilah tampilan untuk konversi mata uang yang di dalamnya terdapat label untuk nomor, kurs, rate, jumlah, dan hasil konversi. Dan di sini untuk jumlah dibuat untuk dengan text field. Kemudian kita lihat untuk hitung IP, layout hitung IP. Inilah tampilan untuk layout hitung IP yang ditampilkan kepada pengguna, di mana terdapat label dan juga text field, combo box, dan button seperti yang diminta pada soal tadi di bagian 1. Kemudian kita lihat untuk dashboard. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka untuk grafik course. Buka lewat layout untuk grafik course. Nah, beginilah tampilan untuk layout grafik course yang ditampilkan kepada pengguna, di mana terdapat nomor, tanggal, dan nilai. Di mana tanggal dan nilai ini diinputkan oleh penggunanya. Dan ketika user mengenerate grafiknya, maka nantinya grafiknya akan dimunculkan pada line chart yang telah disediakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengerjaan ujian tengah semester praktikum pemrograman berorientasi objek. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.